dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya yakni sholat subuh secara berjamaah. Juga dilanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan sholat kita, ta'lim ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam wa makrunan bi ta'lim semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali. Sekarang menginjak kepada makalah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu. Makalah yang ke-9 akan menceritakan tentang perkara-perkara yang bisa menyamai dunia beserta isinya. Jadi ada perkara-perkara yang sama atau menyamai dunia ini beserta isi-isinya. Qala Bazar Jamhar, telah berkata Syekh Bazar Az-Jamhar, Sittun khisalin ta'adilu jami'ad dunya. Sittu khisalin, 6 perkara. Ta'adilu ayatu sawi, yang membandingi atau menyamai jami'ad dunya, semua dunia. Ay amti'atiha wa amwaliha, maksudnya barang-barang dunia dan juga harta benda dunia. Yang pertama at-ta'amul mari, ay alladzi, makanan yang lezat. Yang pertama yang bisa menyamai dunia beserta isinya adalah makanan yang lezat. Dan ini menjadi buruan setiap orang. Kalau makanan itu pasti yang ditanyakan enak, lezat apa enggak, itu ya. Dan bisa membekas dalam diri kita pasti yang lezat dan yang tidak lezat biasanya. Makanya warung kuliner gitu, nasi kuliner dan sebagainya, sekarang menjadi buruan setiap orang. Apalagi yang malas masak. Pasti yang dicari adalah rumah makan. Rumah makannya yang lezat. Makanan yang lezat. Yang paling ramai lagi biasanya makanannya lezat, harganya cocok dan banyak, biasanya gitu ya. Udah enak, murah, banyak lagi gitu. Pasti jadi rame itu ya. Jadi kalau mau buka rumah makan gitu ya, itu harus cari itu. Satu, makanan yang lezat. Kedua, harganya yang murah. Nah, 3, porsinya banyak. Pasti dari mana-mana datang, insya Allah. Ini mah sudah rasanya gak enak, mahal, sedikit lagi itu. Insya Allah besok juga bangkrut ya. Tapi ada juga sih tempat
Yang menentukan juga tempat, ya betul ya. Tempatnya enak juga bisa itu, nyaman, ramah yang menjualnya. Ini jangan sampai penjual males senyum. Ada ya, ada ketus banget itu. Kalau ngelayanin pembeli itu boro-boro ada senyuman gitu, manyun gitu. Ya, itu juga harus diperhatikan gitu ya. Makanya di sini makanan yang lezat itu membandingi itu ya dunia beserta isinya. Memang kelezatan yang kita cari pasti enak. Tetapi ada juga kelezatan di nomor berapa kan, yang penting banyak, kenyang, bisa gitu. Ya, murah kenyang biasanya begitu. Itu alternatif akhir bulan biasanya gitu. Ya, Ibu bener Bu. Biasanya bulan-bulan udah akhir ta, 15, 20, 25 segini dah. Yang dicarinya gitu. Itu yang pertama, at-ta'amul mari atau at-ta'amul ladid, makanan yang lezat. Wal waladu salih. Yang kedua, perkara yang bisa menyamai dunia beserta isinya adalah waladul salih, al-bari biwalidai, anak yang saleh. Dia anak yang saleh, al-bari biwalidai, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini menjadi investasi akhirat. Maksudnya harus diperhatikan, anak kita bisa menjadi investasi akhirat buat kita. Dalam hadis Rasul, idza mata ibnu Adam atau idza matal insan in qata'a amalu illa min salasin. Itu ya. Jadi ketika manusia meninggal, dia terputus dari dunia ini, dari amal, kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Ini berjalan terus sedekahnya ya. Setiap sholat sekarang itu ngalir terus ini kotaknya. Tapi jangan bablas, gak berhentiin isi berapa aja gitu. Ya, siap ngisi? Siap. Harusnya subuh juga ada ya, keliling ya. Tapi isinya buat Ustadz. Ya Bu. Aduh, semangat ibu-ibu ya. Itu sedekah jariyah, apalagi buat masjid. Ini ngalir terus selama masjid ini dipakai untuk ibadah, pakai untuk beribadah, sholat dan juga yang lainnya. Pasti akan terus ngalir walaupun kita sudah tiada. Sudah ada di alam kubur, itu akan terus ngalir. Makanya kalau jadi orang itu jangan pelit. Mas ya. Jadi orang jangan pelit. Ada yang pelit di sini? Ada. Gak ada lah insyaallah. Itu ya insyaallah orangnya baik-baik, dermawan. Alhamdulillah. Makanya kotak amal berapapun insyaallah diisi. Siap? Siap enggak? Siap. Ya Allah. Karena itulah nanti yang akan menjadi bekal kita. Kita nitip di masjid, nitip di pondok pesantren, nitip di anak yatim, itu nitip sebenarnya. Yang nanti akan kita rasakan gitu ya. Walaupun kita sudah tiada. Keduanya, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, bukan banyak tetapi bermanfaat. Bagus lagi apalagi banyak, udah banyak manfaat lagi gitu. Ya terutama kita ajarkan kepada anak kita. Tuh, nanti anak kita yang ngamalin. Ya, nanti anak kita ngajarin lagi kepada anaknya lagi terus itu ya. Insyaallah. Atau kepada halayak ramai gitu. Kalau kita dipercaya oleh orang untuk memberikan nasihat, ilmu mau'idhah, kita berikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan
menjadi wasilah dari kita. Mudah-mudahan nanti diamal karena itu yang manfaat tuh ya, yang akan terus ngalir walaupun kitanya sudah tiada. Nah, yang terakhir yang sesuai dengan bahasan ini, awaladin sholih yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Masya Allah, ini investasi akhirat. Ya, anak-anak kita adalah investasi akhirat buat kita. Jangan sampai anak-anak kita menjadi investasi yang buruk buat akhirat kita. Ajarkan mereka syariat-syariat agama kita. Jangan sampai tumbuh dewasa tetapi tidak dibarengi dengan ilmu agama, itu celaka. Apalagi zaman sekarang, zaman yang akan datang itu lebih berat lagi tantangan buat anak-anak kita. Sekarang saja sudah kerasa betul ya. Kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan lagi bagaimana ini teknologi ini, insya Allah. Ngeri Pak, kalau tidak ditanamkan di benteng, jadi benteng, perisai, akidah, keimanan, kalau tidak dijaga dari sekarang, kita nggak tahu bagaimana nanti anak-anak kita, insya Allah. Ya, makanya jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari pondok pesantren, majlis ta'lim, para kiai, ulama-ulama kita, guru-guru kita. Karena kalau udah jauh dari mereka, udah jauh dari masjid, dari masjid ta'lim, maka celakalah kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Al-bari biwalidai, yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Selama masih ada orang tua kita, sayangi mereka, berbaktilah, taatlah kita sepenuh hati kepada kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsan, itu perintah Allah. Kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kadang suka menghalangi kebaikan kita kepada kedua orang tua. Kalau kita sudah menikah biasa begitu. Itu ya Pak, kerasa Pak ya. Makanya carilah istrinya yang soleha, yang mendukung kepada suami, yang taat kepada suami, yang bukan ngalang-ngalangin suami. Bu, suka ngalang-ngalangin apa enggak ya? Kalau suaminya mau ngasih ke orang tuanya, dikurangin apa ditambahin? Tambahin, alhamdulillah. Apalagi bagusnya itu saling. Yang ngasih kepada orang tua suami adalah ibunya. Yang ngasih kepada orang tua ibunya adalah suami. Jadi saling itu. Jadi ngasih ke mertua itu, kita ngasih ke mertua, nah istri kita ngasih ke mertuanya. Gitu. Bagusnya begitu ya Bu ya. Jadi nggak ada dusta di antara kita, begitu bagusnya. Jadi bukan dihalang-halangin suaminya gitu, tapi harus didukung seperti itu. Karena hak suami itu besar, itu yang paling besar. Istri itu adalah suami, tetapi yang memiliki hak besar manusia, yang paling besar haknya bagi suami adalah ibunya. Tapi kalau bagi perempuan, hak manusia yang paling memiliki hak yang paling besar adalah suami, bukan orang tuanya, tapi suami. Itu maka surga dan neraka ibu-ibu itu adanya di suami. Ya, maka ibu-ibu itu gampang sekali masuk surga, pun gampang sekali masuk. Bapak-bapak ngomongnya. Ya, gitu ya, gampang sekali. Sok. Ya Bu ya, taat, sing taat, cari ridho suami. Jadi yang kedua adalah waladun soleh, dan ini mencetaknya susah gitu. Gampang-gampang susah, apalagi sekarang susah banget itu.
mau anak dibawa ke masjid, mau ngikutin kegiatan-kegiatan di masjid susah. Apalagi pengajian kita suka terbatas oleh apa? Nama gitu. Pengajian apa? Bapak. Pengajian apa? Ibu. Makanya anak-anaknya gak mau ngikut karena takut disebut bapak-bapak dan ibu-ibu. Gitu. Seharusnya pengajian udah aja pengajian gitu, jangan ada pengajian bapak gitu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada lagi kita pengajian remaja. Ini susah Pak, itu ya. Kemarin yang sudah ada saja pada kabur sekarang gitu. Mudah-mudahan bisa nih sekarang bapak-bapak dari satu keluarga saja gitu satu lumayan nih. Kalau ada 20 orang tuh ya menitipkan nih anaknya tuh setiap malam Sabtu atau malam Minggu tuh ya. Satu orang lumayan 20 gitu. Atau dimulai dari apa? Dari pengurusnya gitu ya. Ya bagusnya ya. Yang nyontoin harus pengurusnya dulu. Tapi dilihat-lihat pengurusnya juga nggak ada anak yang mau ngikut pengajian remaja, apalagi yang lainnya gitu biasanya. Ya benar ya. Karena kemarin kita ngajar anak-anak, insya Allah susah ternyata gitu. Iya susah, apalagi zaman sekarang gitu. Mudah-mudahan bisa nanti. Kenapa? Karena itu ngajarinnya yang susah gitu ya. Kalau kita ngasih makan, jajan, ngehidupin bahasan dalam hal dunia itu gampang, tetapi yang paling sulit adalah apa? Memberikan ilmu agamanya yang paling berat itu ya Pak. Siap ya? Insya Allah. Siap apa enggak nih? Orang tuanya siap, anak-anaknya yang enggak siap. Ya betul. Padahal di kita banyak sekali gitu. Coba lihat Pak, kalau hari Jumat yang ngantri makanan itu ternyata banyak juga ya. Tetapi kalau ngikuti pengajian nggak ada itu ya, paling banyak 10 orang gitu ya, 15 orang. Itu pernah 1 orang 2 orang itu yang ngaji, nih yang lainnya pada kemana. Tapi kalau giliran pembagian makanan banyak sekali, makanya harus dipancing makan kayaknya ya gitu. Jadi kalau nanti mau bikin lagi pengajian remaja, harusnya kasih makanan. Siap apa enggak nih? Modal lagi. Kalau udah urusan duit udah berat nah. Betul ya? Kalau udah urusan duit udah berat itu. Betul ya? Waduh iya ya. Terbentur dengan urusan dana. Insyaallah dana. Itu lagu sudah lama itu. Ternyata sampai sekarang itu ya. Ya dana itu mau nambahin aja buat transport ustadz saja berat sekali itu. Betul ya? Pengennya gratis. Ya Bu. Ya Allah. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Apa-apa. Emang kewajiban kita. Cuma kalau dituntut seperti itu kadang orang seperti itu nggak bisa lanjut kegiatannya kalau sudah urusan dengan dana. Betul. Nah makanya di kita harus ada seksi khusus tukang nyari dana. Ini sebenarnya kalau mau sukses setiap kegiatan kita harus ada seksi dana. Itu harusnya kemarin lupa ya, harus ada seksi dana karena kegiatan kita suka terbentur dengan itu. Makanya seksi tukang nyari dananya yang hebat nih. Itu siap ya? Biasalah. Itu tuh urusan pengurus nanti. Itu ya. Nanti yang cari dananya gitu. Untuk menghidupi kegiatan-kegiatan yang ada di masjid kita. Di antaranya apa? Kegiatan remaja kita, anak-anak kita. Karena
yang nerusin nanti perjuangan kita itu adalah anak-anak kita. Kita percuma ngebangun masjid sehebat apapun, sebagus apapun, kalau tidak kita cetak dari sekarang penerusnya. Ini nih, betul gak? Ya Allah, saya ngeri Pak pas pulang kemarin, ya Allah, yang di masjid, yang bapak-bapak dulu, yang sekarang jadi aki-aki gitu. Remajanya nggak ada. Jadi kalau nggak dicetak, nggak dibentuk dari sekarang, celaka masjid ini. Nah nanti yang ada kita aja nanti tua, semakin tua anak-anaknya kada gak mau gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu PR yang besar buat kita. Makanya di sini bisa membandingi dunia beserta isinya. Apa? Al-waladus soleh, anak yang soleh. PR kita itu mah. PR kita semuanya. Siap ya? Siap gitu ya. Kita isi itu masjid kita itu ruhnya, yaitu dengan memberdayakan anak-anak remaja penerus kita. Selanjutnya wal zaujatu salihah al muwafaqah. Nah, perkara yang lain yang ketiga yang bisa membandingi atau menyamai dunia beserta isinya adalah istri yang solehah. Masya Allah, ini alhamdulillah. Iya banyak ya ibu-ibu. Ibu tidur apa ya? Iya. Nih istri yang solehah al muwafaqati allati tati Allah wa zaujahatu, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami. Itu bisa membandingi dunia beserta. Walaupun hidup kita, keadaan kita tidak patek kaya gitu, tetapi kalau kita punya anak soleh, anak soleha, istri yang soleha, nikmat gak hidup kita? Tenang gak Pak biasa? Tenang. Itu ya, gak ada urusan lah kaya atau gak kaya. Yang penting kita punya anak yang soleh soleha, istri yang soleha, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada suami. Itu dan itu kalau ada suami. Ya Bu, bukan waktu keluar. Itu kira-kira ibu-ibu kalau dan mau keluar apa mau di rumah? Keluar tuh kan. Ya Allah. Ya keluar juga biasa-biasa aja lah, jangan terlalu berlebihan. Harusnya ketika ada suami, waduh, gitu ya, harus cantik lah gitu, ya Bu ya. Insyaallah. Nih, itu ya. Jadi istri yang solehah. Kemudian yang ke berapa? 4. Wal kalamul muhkam ay al mutqin alladzi la yataghayyar. Perkataan yang diperhatikan, atau di sini yang kuat ya, yang kokoh, itu yang tidak berubah. Nih kadang omongan kita, ucapan kita 1 menit ini A, nanti menit yang lain jadi B gitu. Itu ya, tidak tidak kuat, tidak kokoh gitu. Itu ngedukung apa nih A, nanti besok lagi jadi B, seperti itu. Al-kalam, perkataan, kalam yang mutkin, yang kokoh, yang kuat, yang baik, alladzi yang tidak berubah. Nih. Dan jaga Pak kalam ini, ucapan ini Masya Allah harus dijaga sebaik-baiknya. Itu ya, dalam hubungan kita dengan tetangga, jaga. Kan kadang gitu ya, Masya Allah. Hati-hati ngomong, bicara, tuh harus dijaga sebaik-baiknya. Jangan sampai nyakitin orang. Atau sebenarnya nih, kalau kita nyakitin orang, hakikatnya adalah kita sedang menyakitin diri kita sendiri sebenarnya. Jadi keburukan itu balik lagi ke diri kita.
Kalau kita ngata-ngatain orang, ngejelek-jelekin orang, itu sebenarnya kita itu sedang menjelek-jelekin diri kita sendiri, insyaallah. Makanya jaga kalam kita, ucapan kita. Sekarang mah kalam jarang gitu ngomong, tangan itu ya itu ngetik, nge-share sekarang gitu di grup, bikin sakit hati orang. Awas juga hati-hati, tangan gitu ya. Jadi kalam, lisan tidak nih, tangan sekarang mah gitu, yang bagian ngopreknya gitu, bagian nyakitin orang itu pakai tangan sekarang begitu, bukan pakai kalam lagi. Itu ya, insyaallah. Selanjutnya yang terakhir, wa kamalul aql. Perkara yang bisa menyamai dunia beserta isinya adalah akal. Ya kemarin sudah diomongin, akal. Al-aqlu qaidun lil khair. Jadi akal bisa menuntun kita kepada kebaikan, kebajikan. Itu akal, aklus salim, akal yang selamat, akal yang sehat. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli amalin da'amatun wa da'amatul amalil mar'i aqluhu. Setiap amal itu ada penyangganya. Iya, padahal atap kita itu ada penyangganya. Wa da'amatul amal mar'i, dan penyangga amal seseorang adalah aqluhu, akalnya. Maka jaga akal kita sebaik-baiknya. Tuh, biar kalau baik, kalau sahih akal kita, maka pasti akan menuntun kepada yang baik. Tapi kalau akal kita sudah rusak, sudah terkontaminasi dengan paham-paham yang tidak baik, itu ya, maka nanti akan membawamu kepada yang apa? Yang kurang baik, bahkan kepada sesuatu yang bisa mencelakakan kita di dunia, celaka di akhirat. Maka jaga akal kita sebaik-baiknya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan akal itu adalah modal. Iya, modal buat makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan akal kita. Makanya nanti di pelajaran tauhid ada yang namanya hukum akal gitu. Ya, hukum akal. Jadi kita bisa bertauhid, bisa makrifat kepada Allah itu karena dengan akal kita. Makanya Allah titipkan akal kepada kita buat makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa makrifat nih kepada Allah karena punya akal. Itu ya. Kita tahu bahwa Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, bahwa Allah ada dan sebagainya karena ada akal, akliyah kita, akal kita. Maka jaga kesempurnaan akal kita. Oh, ternyata ada yang terakhir, wasihatul badan, nyempil, wasihatul badan. Yang terakhir adalah sehat badan. Akal kita sehat, badan kita sehat gitu ya. Makanya kita bisa nih berjamaah setiap subuh, ikutin pengajian karena badan kita sehat. Makanya manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya badan kita ketika badan kita sehat. Jangan sampai kita nunggu sakit. Ini gitu ya, jangan sampai nunggu sakit kaki dulu gitu ya. Aduh, pengen sebenarnya berjamaah, tapi ini kakinya gak bisa gitu ya. Jadi jangan sampai kita dikasih dulu sakit, itu ya. Insyaallah mudah-mudahan badan kita sehat, akal kita sehat, itu, dan mudah-mudahan berkah kita, gitu ya. Tambah berkah dan berkah. Mudah-mudahan ini perkara-perkara yang bisa menyamai dunia beserta isinya. Apa tadi? Ada 6 ya. Makanan yang lezat, kedua, anak yang soleh, 3, istri yang solehah, keempat, ucapan yang kokoh, yang kuat, yang baik. Terus yang kelima, akal yang sempurna. Terakhir,
badan yang sehat. Mudah-mudahan manfaatnya tambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan kita, masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum menafsi bitaqullah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.